Halo Tribuners, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Kupas Editorial hari ini, Pos Kupang, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Bersama saya, Paul Burin, dan saya didampingi oleh Om Gradus Manyela. Selamat pagi Tribuners. Om Gradus merupakan salah satu redaktur senior di Pos Kupang. Baik Tribuners, ada beberapa topik yang hendak kita percakapkan, kita diskusikan pagi ini bersama Om Gradus. Yang pertama, pada AL Pos Kupang hari ini kita menyajikan sebuah kabar yang menarik, yakni limbah batu bara menjadi batako. Saya bacakan, limbah batu bara bersumber dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap Ropa, Kabupaten Ende, diolah sebagai bahan batako. Limbah jenis fly ash dan bottom ash ini sudah bukan kategori bahan berbahaya dan beracun. Nah, Om Gradus, dari lead ini kita menangkap pesan bahwa ada sebuah terobosan baru yang tengah dilakukan oleh PLT Eropa. Om Gradus menanggapi seperti apa nih? Atau Om menanggapi kabar baik ini seperti apa? Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Berita ini merupakan sebuah berita gembira bagi masyarakat NTT, di mana ada satu terobosan, satu teknologi baru yang merubah limbah batu bara menjadi batako. Yang ini tentunya membutuhkan sebuah inovasi, sebuah teknologi, dan kita patut memberikan apresiasi kepada manajer PT PLN UPK Flores Lambok Siregar yang tentunya dengan SDM yang dimiliki, dengan manajemen yang mumpuni, telah merubah limbah batu bara yang sebenarnya harus dibuang begitu saja menjadi batako yang tentunya batako ini akan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Flores, khususnya Ende dan sekitarnya, di Ropa dan sekitarnya, untuk kebutuhan membangun rumah dan kegiatan pembangunan lainnya. Baik Om Gem, ini kabar baru dan ini merupakan terobosan baru di Provinsi NTT dan baru pertama kali dilakukan di wilayah Kabupaten Ende. Nah, ini teknologi baru Om Gem. Menurut Om Gem, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh manajemen PLN atau pihak-pihak terkait agar teknologi ini bisa sampai bahkan lebih cepat pada masyarakat sehingga memberi dampak bagi kehidupan masyarakat setempat? Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Saya berpikir teknologi ini perlu manajemen PT PLN UPK Flores perlu menyosialisasikan teknologi baru ini, temuan baru ini kepada masyarakat secara luas, yang sehingga masyarakat betul-betul tahu, betul-betul mengerti, dan betul-betul mau menjadikan batako hasil olahan ini sebagai bahan bangunan, bahan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama pembangunan perumahan. Di sini pihak PT PLN UPK Flores minimal itu harus menggandeng media massa sebagai media publik, dan di sini Pos Kupang tentunya selalu siap untuk menjadi media partner untuk sosialisasi teknologi baru ini. Tapi saya juga berpikir selain dengan media massa, PLT Eropa juga manajemennya perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak gereja karena mereka yang memiliki akses kedekatan dengan masyarakat sehingga teknologi ini lebih cepat sampai ke masyarakat. Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Ini juga penting. Di sini
kita berharap manajemen PT PLN UPK Flores bekerja sama dengan pemerintah setempat, bahkan sampai tingkat RT RW, sehingga teknologi hasil yang telah dicapai ini bisa booming sampai ke masyarakat tingkat bawah, masyarakat di tingkat RT RW, sehingga ketika saat membutuhkan batako di dalam otak masyarakat, otak warga itu adalah batako hasil olahan dari PT PLN UPK Flores yang diambil dari limbah batubara. Limbah di mana limbah ini kan sebenarnya harus dibuang begitu saja, tapi karena dengan adanya SDM yang mumpuni sudah bisa merubah ini menjadi sebuah bahan dasar untuk kegiatan pembangunan. Ya, baik Om Gerardus dan para Tribuners, kita beralih ke topik lainnya. Ada 23 tenaga kerja ilegal ditangkap oleh anggota unit Resmob Subdit 3 Jatanras, Direktorat Reskrimun Polda NTT. Jadi mereka ini diamankan di salah satu pos di Kelurahan Penhui, Kecamatan Maulava hari Senin kemarin. Menurut informasi mereka akan diberangkatkan ke Kalimantan, tetapi sayang mereka belum punya dokumen resmi untuk bepergian. Gradus, seakan-akan ada kecenderungan para tenaga kerja kita melakukan perjalanan keluar daerah tanpa mengantongi surat-surat resmi. Om Gem menanggapi hal ini seperti apa? Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Berita tentang penangkapan 23 tenaga kerja ilegal ini tentunya menjadi sebuah berita dan menjadi sebuah tantangan. Di sini pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah hukum, tapi saya melihat bahwa apa yang terjadi kemarin itu harus dijadikan sebuah tantangan oleh pemerintah untuk bagaimana merubah dan memikirkan pola perekrutan tenaga kerja, dan di sini pemerintah juga perlu berpikir bagaimana menyiapkan masyarakat NTT ketika mau mencari kerja keluar NTT. Apakah Om Gem ini menjadi salah satu indikator bahwa lapangan pekerjaan di kampung-kampung, di desa-desa itu memang sulit sehingga mereka harus keluar daerah? Sebenarnya lapangan pekerjaan di desa-desa itu cukup banyak. Menjadi petani itu adalah sebuah lapangan kerja yang mulia. Ketika ada lahan sepetak dengan kemampuan yang dimiliki diolah menjadi lahan produktif, itu menjadi sebuah lapangan kerja yang bagus. Cuman mungkin saja kurang pendampingan masyarakat di desa-desa, itu kurang pendampingan dari pemerintah, dari instansi-instansi terkait, sehingga masyarakat berpikir bahwa di NTT itu kurang menjamin kehidupan, sehingga mereka harus mau mencari pekerjaan di luar seperti Kalimantan, Irian dan lain-lain. Di sini tantangan bagi dinas-dinas, terutama dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja itu harus betul-betul menyiapkan sebuah lembaga untuk melatih warga NTT yang mau mencari kerja keluar supaya memiliki skill yang handal. Dan pemerintah perlu membantu memproses semua dokumen sehingga pengiriman tenaga kerja keluar itu sesuai dengan aturan main yang ada. Artinya polisi tidak perlu harus melakukan tindakan-tindakan penangkapan karena keberangkatan masyarakat itu secara ilegal.
Ya, tapi satu poin penting tadi sebagaimana Om Gem singgung bahwa eh, lahan-lahan pertanian di kampung-kampung itu di desa-desa kita masih banyak dan belum banyak yang mengelola. Eh, apa soalnya? Apakah karena faktor sumber daya manusia yang lemah kah? Atau karena akses eh, mereka untuk mendapatkan biaya atau ongkos dari perbankan yang masih sulit kah? Atau apa? Apakah atau faktor manusianya yang belum mau mengubah? Padahal eh, padahal hidup sebagai petani sesungguhnya itu sangat menjanjikan kalau kita tahu dan kita mampu mengelola sumber daya pertanian kita dengan baik. Mungkin menanggapi seperti apa ini? Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Eh, ini sebenarnya persoalan etos kerja, persoalan SDM. Mungkin saja masyarakat yang mau keluar mencari kerja di luar itu terpengaruh dengan informasi-informasi, mungkin ada sanak saudara yang sudah bekerja di luar Ya, NTT yang ya. mungkin kembali dari sana Bujuk rayu para calo. menunjukkan ada keberhasilan Ya, sehingga mereka yang lain tergiur. ya, Namun keinginan itu tidak dilakukan secara ya, ya, prosedural. ya, Apalagi ini kita melihat di dalam berita ini ada anak yang berusia 12 tahun ya, dan ada warga yang membawa dengan balita. Ini kan menunjukkan sebuah keprihatinan. Padahal NTT sendiri punya potensi yang luar biasa, tapi karena tidak diolah secara baik, akhirnya menimbulkan kekurangan-kekurangan saja. ya. Jadi baik kita berharap pemerintah di semua tingkatannya dapat melakukan pengawasan sama di kampung-kampung. Dinas Tenaga Kerja juga berperan secara aktif melakukan sosialisasi bagaimana syarat-syarat untuk bepergian keluar daerah. Kemudian soal pengembangan diri atau eh, bagaimana membangun sikap untuk mengelola lahan-lahan pertanian kita yang masih banyak di kampung-kampung. Ini sebetulnya catatan dan PR besar bagi semua pihak untuk bisa membantu masyarakat kita ini. Jadi kita itu sesungguhnya tidak miskin, tetapi karena mindset kita, sikap kita, kita belum ada upaya, kita belum berupaya, sehingga kita juga belum menemukan model atau bentuk kehidupan kita yang sebenarnya. Sesungguhnya kalau kita sudah bisa mengelola, kita sudah bisa tahu apa yang bisa kita kerjakan. Dan saya yakin pilihan masyarakat kita tidak akan kemana-mana, tapi mereka akan tetap tinggal di kampung dan tetap mengolah lahan pertaniannya. Saya kira poinnya di situ Om Gem. Ya, ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi ini menarik sekali. Ya, Paul. Namanya Juena CH Linkrowin. Sekedar background, Linkrowin ini putri seorang wartawan Pos Kupang. Putrinya Bapak Frans Ola Krowin. Jadi Link ini sungguh mengangkat nama daerah NTT di tingkat nasional, di aras nasional. Link dinobatkan sebagai runner-up 1 Putri Wisata Indonesia 2021. Ia juga menyabet gelar Putri Wisata Seni Indonesia. Jadi ada dua gelar, ada dua prestasi yang anak ini raih di tingkat nasional. Itu tentu saja sangat membanggakan daerah ini karena Link bisa berbicara di aras nasional dengan cemerlang. Jadi kita tidak boleh menutup mata dengan prestasi ini, dengan kesuksesan anak ini karena ia sudah sangat maksimal. Om Gem, Link mendapatkan 2 predikat ini. Menurut Om Gem, kira-kira menanggapi seperti apa prestasi anak yang luar biasa ini? Baik Om Paul dan Tribuners,
Tentunya pertama-tama kita harus memberikan profisiat kepada Juena Ling CN Crowin. Ling ini anak dari teman kita juga, wartawan Pos Kupang, yang memang tentunya sudah lama berjuang untuk meraih sukses seperti ini. Kita percaya bahwa kesuksesan yang diraih ini tidak serta-merta jatuh dari langit, tapi melalui sebuah perjuangan, sebuah persiapan. Di sini kita patut menjadikan prestasi yang diraih ini sebagai motivasi bagi generasi muda NTT supaya bisa berkompetisi, bisa berjuang meraih prestasi-prestasi lain untuk mengharumkan nama NTT sendiri. Nah, Om Gem, Jadi NTT itu tidak harus dikenal sebagai daerah miskin, tapi kita harus merubah mindset itu. NTT harus dikenal sebagai daerah-daerah yang kaya raya, daerah-daerah yang punya kemampuan SDM yang handal, dengan potensi pariwisata yang luar biasa yang harus dipromosikan oleh generasi muda kita. baik Om, kira-kira apa atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Ling Crowin untuk memperkenalkan NTT ini ke luar secara lebih meluas lagi? Baik Om Paul dan Tribuners, ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab besar, tanggung jawab berat bagi seorang Ling yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswi di Undana, dan bagaimana mempertanggungjawabkan gelar yang diraih untuk mempromosikan seluruh potensi pariwisata yang dimiliki. Kita tahu bahwa NTT sekarang lagi booming untuk promosikan pariwisata, baik itu di daratan timur, di Flores, khususnya Labuan Bajo maupun Sumba yang dikenal sebagai pulau terindah dunia. Dan ini tugas ini harus diemban secara baik sehingga prestasi yang dimiliki ini bisa menjadi mutiaranya untuk NTT ke depan. Baik Om Gem, Ling telah mencatatkan prestasi yang luar biasa ini, dan kita berharap dalam setahun ke depan Ling tetap mengibarkan Panji sebagai putri wisata Indonesia dan terus bercerita, terus berkisah, terus berkelana kemana-mana dan menceritakan tentang kepariwisataan kita yang luar biasa yang tiada duanya di dunia. NTT gudang pariwisata. Kita menyampaikan profesiat dan rasa bangga yang tinggi kepada Ling Crowin yang telah meraih sebagai Putri Wisata Seni Indonesia dan runner up Putri Wisata Indonesia 2021. Baik Om Gem, kita masih ada satu topik Om Gem tentang editorial kita hari ini, Salam Pos Kupang hari ini, tentang makna Semana Santa. Om Gem, kita memberitakan kemarin hari-hari ini bahwa Semana Santa tahun ini tidak dilakukan. Nah, ini kan dampaknya akan luar biasa. Objek perhotelan, rumah-rumah makan, angkutan transportasi akan mengalami pendapatan yang turun luar biasa. Nah, kira-kira Om Gem menanggapi seperti apa? Baik Om Paul dan Tribuners di mana saja berada. Kemarin Pos Kupang menyajikan berita bahwa Semana Santa tahun ini di Larantuka ditiadakan. Tentunya keputusan itu melalui sebuah pertimbangan yang matang, karena saat ini kita lagi sedang didera pandemi COVID-19. Karena apa? Semana Santa di masa-masa normal itu selalu dipadati, dihadiri oleh ribuan bahkan jutaan manusia, baik datang dari NTT, dari provinsi lain di Indonesia maupun wisatawan mancanegara.
Karena apa? Karena Semana Santa di Larantuka itu selain ritual keagamaan juga sudah menjadi objek, menjadi destinasi wisata religi yang sudah mendunia. Keputusan untuk tidak menyelenggarakan prosesi Jumat Agung Semana Santa itu jelas-jelas satu keputusan yang memang untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini belum mereda dari NTT, dari Indonesia bahkan dunia. Ya, Om Gem, keputusan Semana Santa tidak dilakukan untuk tahun ini dan pertimbangan untuk agar penyebaran COVID di NTT dapat diminimalisir atau dihentikan. Keputusan yang sama juga untuk mudik juga sesuai keputusan pemerintah kemarin itu tidak dilakukan. Poinnya bahwa itu pertimbangan yang bijaksana, pertimbangan yang tepat karena situasi kita belum memungkinkan. Baik, Tribuners, demikian beberapa ulasan singkat pagi ini bersama Om Gradus. Kupas editorial dan bedah editorial pagi ini. Kita jumpa di waktu-waktu yang mendatang. Kita terus menghimbau Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Akhir kata, saya Paul Burin dan rekan saya Gerardus Manyela undur diri. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat.